Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jamaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan kajian tafsir maudhu'i terkait dengan al-yaqin fil Quran, yakin dalam Al-Quran. Yakin adalah istilah yang sering kita faham, kita dengar, kita ucapkan, tapi kemudian terus terang mungkin kita tidak begitu mengerti sebenarnya apa yang dikandung oleh istilah yakin ini. Dia merupakan satu hal yang kalau kita perhatikan bahwa inti dari bicara iman itu adalah yakin. Nabi SAW mengatakan bahwa al-iman al-yaqin imanu kullu. Yakin itu adalah totalnya, iman yang sempurna. Jadi kalau kita bicara iman billah, iman bil rasul, iman bil kitab, iman yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar, maka iman itu intinya ada pada keyakinan. Dan yakin itu tidak bisa lagi intervensi akal, logika, analisa, pembuktian akliyah di situ. Yakin itu lebih kepada penerimaan yang tidak lagi kita ragu sumber penerimaan itu atau sumber pemberitaannya. Kalau kemudian seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika dia mengatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj, jauh lebih aneh dari itu pun aku percaya. Jadi ungkapan Siddiq di sini adalah ungkapan keyakinan. Jadi artinya ketika seorang sudah meyakini sesuatu, dia tinggal menjalankan apa yang dia yakini. Dia tidak perlu lagi memikirkannya. Nah, pertanyaannya adalah, Al-Quran masuk ke wilayah yang harus kita yakini atau tidak? Kalau ya, maka jangan pernah memikirkan lagi apa yang menjadi perintah dalam Al-Quran. Kerjakan saja. Kira-kira begitu. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian dia butuh perenungan, butuh analisa, butuh pembuktian, butuh khabar-khabar penjelasan untuk kemudian dia baru mau menjalankan Al-Quran. Dan ini menunjukkan tingkat keimanan kita. Abu Bakar itu kelasnya dia gak mau lagi berpikir-pikir. Panjang-panjang kali pun nak pikirkan, kalau sudah Allah bilang ngapain lagi nak pikirkan. Nah, kira-kira begitu. Tapi ada kelas sahabat yang dia mesti tanya dulu kenapa, bagaimana, untuk apa. Bahkan kelas kita juga rata-rata kelasnya begitu itu. Allah menyuruh kita bangun malam misalnya. Bangun malam itu akan memberikan dampak kesehatan. Kita temukan dalam hadis, kita temukan dalam penjelasan-penjelasan yang begitu banyak. Tapi kemudian masih ada di antara kita yang untuk bangun malam itu mikirkan, gak usah lah, nanti sedikit kali tidur, besok nanti banyak kerjaan, pagi juga sudah harus pergi, nanti kurang fit dan sebagainya. Itu kan wilayah di mana intervensi berpikir masih ada. Ya. Baik, kita coba diskusikan ini dengan membahasnya. Pertama, yakin menurut bahasa dia berasal dari isim masdar yaqinan, yaqina, yaiqanu, yaqana, yang bermakna al-amr. Amr itu artinya jelas, pasti. Syekh Al-Jurzani mengatakan bahwa yakin secara bahasa adalah ilmu yang tidak ada keraguan bersamanya. Jadi kalau dia ilmu, enggak perlu ragu lagi. Ini ilmu instan yang tinggal laksanakan. Man yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Jadi kalau bahasa yuqridullah itu maknanya minjamkannya enggak sekali-sekali, memang udah rutin, kita udah investasi di situ. Ya, jadi menginvestasikan, nah, kalau mau dibilang modalnya di jalan Allah, yudha'af lahu, maka Allah akan lipat gandakan. Udah enggak usah pikirin lagi.
Apa yang bisa kita lihat paling sederhana? Seorang asatiz atau ustaz. Seorang ustaz yang mengetahui satu ilmu dan ilmu itu dia sampaikan berulang-ulang. Itu kan bentuk investasi yang dimaksud, tidak sekali, terus menerus, maka dia akan lebih cair untuk menyampaikan ilmu itu, sehingga bahkan tidak pakai kitab sekalipun dia mungkin sudah bisa sampaikan. Bahkan Allah memberikan pengetahuan yang semula dia tidak tahu dari ilmu itu. Nah, itu contoh kecilnya itu. Mungkin kalau cerita duit agak repot kita membahaskannya. Bapak ngucap salam, saya ngucap salam, jumpa Pak Dedi, terus yang lain. Setiap jumpa saya ngucap salam. Yudha'af lahu, makna yudha'af lahu itu artinya Allah akan kasih balasan yang lebih dari yang kita investasikan. Di antaranya apa? Orang akan lihat pertama kita orang baik, kedua kita orang ramah, dan seterusnya. Ya. Yakin menurut istilah, sebagaimana Jurjani mengatakan bahwa meyakini sesuatu seperti itu dan meyakini bahwa itu tidak mungkin kecuali seperti itu dan senantiasa akan sesuai dengan kenyataan. Artinya faktanya begitu. Makanya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa yang disebut dengan orang yang khusyuk dalam surat Baqarah itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang yang yakin berjumpa dengan Tuhan mereka. Apa maksud yang dimaksud annahum mulaqu rabbihim? Artinya apapun yang dibilang Allah, aku akan kerjakan, dan dia nggak bisa ngelak nanti. Ini saya pakai bahasa orang awam nih. Karena nanti kalau memang ternyata ada sesuatu yang kurasa nggak cocok dari janjinya, aku bisa jumpa dia dan aku bisa tuntut dia. Kenapa kau bilang semalam kau mau kasih ini ternyata enggak? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa anna ilaihi raji'un wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah saja mereka akan kembali. Jadi enggak usah khawatirlah. Jadi kalau kita sudah ikut jalan Islam ini sudah jalan yang benar. Kalau proyek hidup yang kita jalani adalah proyek cari makan, percayalah, cari makan itu syaratnya tidak hanya jadi orang baik. Orang jahat juga bisa dapat makan. Kalau cuma sekedar meraih jabatan, tidak harus cara halal. Ini mau pemilihan wali kota Medan, sudah mulai banyak spanduk-spanduk atau muka-muka orang yang mulai digantung-gantung di jalan-jalan sana. Ya, itu cara halal nggak penting itu. Halal haram pun bisa itu. Artinya nggak perlu cara-cara yang lurus saja, cara licik juga bisa itu. Tapi kalau mau surga hanya ada satu cara. Cara yang Allah menyuruhnya kita melakukannya. Terus ternyata cara yang Allah menyuruh kita melakukannya itu, misalnya dia bilang dekat saja sama aku kasih rezeki. Tuhan, udah capek kali aku dekat sama kau, tiap malam sholat pagi duha, tapi ternyata rezekiku tidak lebih baik dari orang lain. Terus Allah tanya baliklah, kira-kira ini kita mencoba berimajinasi, apa rupanya kau maksud dengan rezeki? Ya, cobalah bayangkan, rumahku tetap kecil, sementara rumah tetanggaku bukan cuma tambah besar, tapi tambah banyak. Baik, coba periksa antara dirimu dengan tetanggamu. Tiap malam kau sholat malam? Iya. Tiap pagi duha? Iya. Oke, coba cek tetanggamu. Apakah dia tiap malam sholat dan tiap pagi duha? Ternyata tidak. Oke, kalau begitu, apakah kira rezeki itu cuma duit? Apa tidak mengira bahwa rezeki itu juga adalah kesiapan dan kemudahan untuk bisa bangun malam? Apakah rezeki itu juga bukan bisa hadir ke masjid subuh seperti ini? Apa bukan rezeki itu bisa baca Quran tiap hari? Apa bukan rezeki itu kita terhindar dari kejahatan? Apa bukan rezeki itu kita tidak pernah melakukan kesalahan? Jangan menerjemahkan rezeki sama duit saja. Karena duit itu halal haram orang bisa dapat. Tapi untuk bisa bangun malam dan sholat malam, tidak bisa orang jahat melakukannya. Kecuali orang yang punya hati dekat sama Allah. Ada berapa banyak orang yang tiap malam bisa bangun malam, tapi dia bermaksiat. Sementara kau bisa bangun malam, tapi kau tunduk sama aku. Dan kau tahu nggak apa balasan yang akan ku kasih? Hati-hati kita untuk menuduh Tuhan tidak kasih rezeki kalau begitu. Ya, apa bukan rezeki itu punya anak banyak dan soleh? Sementara ada orang yang dia kira dengan jumlah anak sedikit maka dia bisa mengatur rezekinya lebih baik. Ternyata anaknya tidak bisa baca Quran. Ternyata anaknya tidak taat kepada Allah. Artinya satu anak tidak jadi rezeki sama dia. Masya Allah. Nah itu yang harus kita paham itu. Abu Hilal Al-Askari mendefinisikan bahwa yakin adalah tetapnya jiwa dan badan merasa tentram dengan apa yang dia ketahui. Jadi nggak ada kekhawatiran. Ya.
Di saat orang berlari untuk mengambil keuntungan di sana, dia tetap tenang di sini. Kenapa? Karena perintah bahwa dia tidak boleh ke sana. Dan orang semua pulang membawa perolehan yang banyak setelah berjalan ke sana, dia juga tetap tenang. Kenapa? Karena perolehan mereka tidak akan menguntungkan akhirat mereka. Sudah selesai. Pak, nggak usah jujur-jujur kali lah Pak. Kenapa? Zaman sekarang ini orang jujur tenggelam Pak. Orang semua orang sama. Bapak ngurus surat ini berapa lama? Saya sebulan belum keluar. Saya 2 hari keluar Pak. Itu kawan 1 hari keluar. Tergantung berapa yang kita kasih. Ya itu kan nggak boleh. Alah Pak, nggak boleh itu. Kita nggak bisa hidup kalau cerita pakai nggak boleh terus. Nah itu kadang-kadang orang bilang kan. Karena artinya itu yang saya bilang tadi. Orang semua ke jalan sana nggak ada yang marah kok, sama. Semua orang baik. Tuh lihat tengok itu yang Bapak dengar ceramah kemarin. Sama tingkahnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dia tetap tenang, dia tetap tentram, tidak khawatir dengan semua kebaikannya. Udahlah Pak, berobat saja ke sana Pak. Kemana pun Bapak pergi kalau penyakit ini nggak akan sembuh. Di sana cuma bawa ayam hitamnya Pak. Enggak, insya Allah enggak, saya di sini saja. Kenapa? Tuhanku melarangnya. Tuhan melarang kalau mati kita. Ya mati saya kembali kepadanya, kok bukan kembali kepada dukunmu itu. Nah itu yang harus kita pahami pelan-pelan. Lafaz yakin dalam Al-Quran disebut dengan banyak sebutan ya. Sementara makna yakin yang pertama adalah sesuatu yang tidak ada keraguan. Tadi bahasanya wa ma qataluhu yakina. Sementara orang-orang yang menyatakan diri telah membunuh Nabi Allah Isa Al-Masih, mereka sebenarnya enggak yakin bahwa yang mereka bunuh itu Nabi Isa. Tapi supaya cepat aja lah. Karena kadang-kadang untuk meyakinkan, sama seperti Musa pada peristiwa menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu pernah meminta kepada Haman, buatkan bangunan kepadaku, satu bangunan yang tinggi supaya aku naik ke langit dan membawa tombak biar kubunuh Tuhan Musa di sana. Terus sampai di sana apa yang dia buat? Dia taruh darah binatang di situ dan dia turun. Saudara-saudara lihat saya sudah bunuh Tuhan Musa. Supaya kalian tahu bahwa Tuhan aku lebih berkuasa dari Tuhan Musa. Dia tidak mengatakan itu dengan yakin sebenarnya, karena dia tahu betul bahwa dia berdusta dengan perkataan itu. Jadi nggak usah khawatir lah. Tuhan kita adalah Tuhan yang di dunia dia adalah Tuhan dan di akhirat dia adalah Tuhan. Kalau kita mau mempelajari, sebenarnya tadi insya Allah lain kali Pak. Tadinya saya begini, berniat mau menyampaikan satu topik tentang melihat surga di depan mata. Jadi saya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kalau saya tidak khilaf begitu ayatnya. Hari itu di wajah semuanya berseri-seri karena mereka melihat Tuhan mereka langsung. Saya semula coba bayangkan ketika ini orang-orang Rohingya yang datang ke Aceh. Sebenarnya sudah ada datang sebelumnya, tapi momentum membuat kita terkesan itu hari ini. Sebelum Aceh, Belawan sebenarnya sudah dapat sih. Karunianya sudah dapat Sumatera Utara, tapi Sumatera Utara tidak begitu peduli, Aceh duluan peduli. Akhirnya peristiwanya menjadi peristiwa internasional. Coba bayangkan perasaan orang itu ketika pertama kali jumpa pulau dan mendarat dan penduduknya demikian ramah kepadanya. Itu kan seperti masuk surga itu Pak. Kenapa saya bilang seperti masuk surga? Karena kemarin waktu mereka di negeri mereka dibunuh, mereka dibakar, kemudian mereka naik kapal dengan berbulan-bulan dengan persediaan makanan yang tidak ada lagi, persediaan air yang bahkan kabarnya mereka di kapal itu air laut, air seni sendiri diminum supaya bisa bertahan hidup. Yang sakit dibiarkan sakit karena tidak ada obat, mati buang ke laut. Coba bayangkan apa perasaannya begitu menjumpai pulau dan penduduknya demikian ramah kepada mereka. Bayangkan perasaan orang yang masuk surga. Bangkit di mahsyar, Allah biarkan, Allah tidak cakap, Allah tidak bicara, Allah tidak tegur. Kita tidak tahu dalam berapa lama. Orang di mahsyar itu semua pada bingung.
Jalan sana, jalan sini. Kalau dingin nggak masalah, ini panasnya luar biasa. Sampai ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, kata Nabi. Sampai ada semua mata menangis dan semua pada mayoritas ada yang mengatakan, Tuhan pindahkanlah aku dari mahsyar. Udah nggak tahan kami di sini, ke neraka pun nggak apa-apalah. Nauzubillahi min zalik. Coba bayangkan begitu kemudian Allah mengumumkan, hisab akan kutegakkan, bersiaplah semua kalian, kira-kira begitu. Maka satu demi satu kita berjalan. Coba bayangkan begitu kita menerima, kita sudah tahu ya Allah tidak ada lagi arti dari pembangkangan, ketidakbenaran, tidak ada lagi arti hartaku yang kutinggalkan waktu di dunia, tidak ada lagi artinya. Hari ini aku berjumpa dengan Allah dan Allah akan membalas. Yauma idzin wujuhu yauma idzin muswaddah. Pada hari ini semua mata kelam, semua wajah tunduk tidak bisa ngomong. Satu demi satu amal ditanya sampai kemudian selesai. Oke, alhamdulillah kita dapat catatan amal sebelah kanan. Sudah senang belum? Karena begitu kita terima catatan amal, kita melihat sebagian orang yang diseret malaikat dan malaikat tidak ada rasa kemanusiaan sama mereka. Pampung tempatnya ke neraka. Kita lihat itu. Perasaan sangat tercekat. Kita tidak bisa ngomong sama sekali. Ternyata kita dibawa ke titian Shiratal Mustaqim yang uap, asap dan api neraka itu ada di bawahnya. Karena Jahannam dibentangkan atau Shiratal Mustaqim dibentangkan di atas neraka Jahannam. Kita saksikan itu. Orang yang nyemplung masuk. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang semula berjalan tenang kemudian terjatuh. Orang yang dikait dari bawah, berteriak, menjerit dan sebagainya. Coba bayangkan dengan perasaan yang demikian tercekat itu, tiba-tiba kita melihat satu pemandangan yang belum pernah kita lihat, keindahan, kecantikan, kesejukan, wanginya, dan kaki kita masuk ke dalam. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Penghuni surga itu akan mengenal rumahnya di surga jauh lebih kenal dari rumahnya di dunia. Coba bayangkan, kita nggak pernah ke sana. Tapi kita akan mengenal rumah kita itu jauh lebih kenal kita dari rumah kita di dunia. Di mana letak kamar mandi, di mana berapa kamarnya, meja tamunya di mana, ruang istirahatnya di mana. Begitu mereka masuk surga, mereka akan berjalan dengan jalan yang tidak cepat karena mereka terpana melihat semua keindahan. Coba bayangkan kalau saya dibilang, Ustadz ini alamat, tolong cari, ini rumah Ustadz. Kita buatlah apalah contoh, kira-kira perumahan paling mewah di Medan ini apalah? Setiabudi lah kita buat. Masuklah saya ke sana, ini ke Setiabudi arahnya. Terus, ya Allah cantiknya besarnya rumah ini. Terus kira-kira apakah dalam perasaan saya ada perasaan bahwa rumah saya pasti akan lebih jelek? Minimal rata-rata seperti ini rumah saya. Dan apa yang menjadi begitu saya masuk ke dalam sebuah perasaan, saya sangat penasaran untuk berjumpa dan melihat rumah saya. Dan sebuah perasaan nyaman dan tenang karena saya melintasin tempat yang saya sangat khawatir bisa tercampak ke sana. Dan sekarang saya berada di tempat yang luar biasa. Nah, la khaufun alaihim, jangan takut. La raiba fih, Quran tidak ada keraguan, maka dia petunjuk jalan kebenaran, maka yakin. Kebaikan yang kau lakukan hanya karena Allah, itu kebaikan yang akan berbalas, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak usah ragu lagi lah. Saya tadi malam memberi tausiah Isra Mi'raj, saya bilang begini. Kalau Bapak keluar rumah setiap pagi dan kemudian pulang sore hanya bicara cari makan, mohon maaf, Bapak nggak jauh beda dari ayam yang keluar rumah pagi dan sore pulang. Kenapa? Ayam itu juga pagi keluar cari makan, pulang selesai. Dan saya tidak memperhatikan ada ayam yang buntel makanan waktu pulang. Jadi dia udah kenyang, terus ambil plastik, tak masukkan situ, tanya, loh kenapa bawa buntelan, Bu? Bu ayam maksudnya. Bu ayam bilang apa? Anak-anak di rumah belum jelas makan atau enggak. Tidak ada. Ayam itu dibangun dengan satu sifat yang sangat tawakal kepada Allah dan mereka tidak memikirkan yang lain dan itu menjadi sunnah mereka. Sementara kita pulang dengan serakah. Rumah tidak satu, tanah tidak sedikit, simpanan tidak sedikit.
Pertanyaannya, memang kita pakai gak itu? Khawatirnya malah nyibuin kita di akhirat. Saya sudah bilang berulang bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil dan kita gunakan di jalan Allah. Kalau ada sesuatu yang kita ambil tidak kita gunakan di jalan Allah, cepat transfer dia, titipkan kepada Allah supaya Allah yang ngatur pemakaiannya sehingga bisa bermanfaat di jalan Allah. Bagaimana caranya? Kasih sama orang. Kalau itu harta. Ya, oke. Ketika burung hudud terbang berkelana ke negeri Sabah, ia melihat penduduk Sabah dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Diperhatikannya perbuatannya sendiri bahwa mereka menyembah matahari. Kemudian dia pulang menuju kerajaan Nabi Sulaiman dan berkata kepada Sulaiman, "Famakasa ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Aku tidak lama dia datang kepada Nabi Sulaiman, lantas dia bilang, "Aku telah melihat sesuatu yang kau pasti belum lihat, dan kubawa kepadamu satu berita penting yang enggak usah ragu lagi." Jadi artinya yakin di sini enggak usah ada keraguan. Kedua, yakin itu maknanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Yang mati pasti. Silakan berobat kemana saja, silakan. Pakai duitmu, pakai segalanya, panggil dokter paling canggih, silakan. Tapi mati pasti. Maka bersiaplah untuk sebuah peristiwa yang pasti itu terjadi. Karena saya kemarin sekitar 4 minggu lah ya, orang tua saya meninggal 3 atau 4 minggu lalu. Insya Allah kalau tidak meninggal, ini kan kalau ceritanya nggak meninggal, lusa beliau berangkat umrah atau besok. Dia sudah menjalankan, tadi malam dia baru siap ngurus paspor, saya buka paspor itu. Saya bawa, saya kasih sama mak saya jadinya sendirian berangkat. Nah, bawa ini ke sana, saya bilang. Kenapa? Biarlah walaupun tidak ada hubungan dengan amal, tapi setidaknya kita bisa merasakan dia sudah berangkat walaupun Allah sudah mencatat dia berangkat. Tapi apa yang memisahkan antara niat dia berangkat dengan fakta atau wujud berangkat? Sebuah peristiwa yang kita meyakini. Apa itu? Kapan saja Allah mau dia bisa panggil kita. Dia bisa memanggil kita tanpa wasiat kita kepada keluarga kita. Dia bisa memanggil kita di saat orang mengira bahwa kita tidak akan dipanggil. Dia bisa memanggil kita kapan saja dia mau, dan itu urusan dia. Dan ini yang disebut dengan ada peristiwa yang bisa memisahkan kalian dengan semua yang kalian cintai, yaitu kematian. Dan kematian disebut dengan al-yaqin. Yang ketiga, lafaz-lafaz yakin dalam Al-Quran itu disebut pertama dengan zon. Jadi makanya husnuzan, kalau mau diartikan dengan makna ini, keyakinan yang baik. Su'uzan, keyakinan yang buruk. Kenapa Pak Anu tak nampak? Memang malasnya dia itu. Itu keluar dari su'uzan. Kenapa dia begitu tegas bilang memang malasnya dia itu? Karena hatinya sudah meyakini yang keyakinan itu buruk, karena datang dari kebencian, datang dari iri, datang dari dendam. Tapi kalau kenapa Pak Anu tidak datang? Wallahu a'lam bishawab. Hakul yakin, Allah lebih tahu urusan itu, bukan kita, dan tidak usah kita bahas, karena pembahasan itu malah membuat kita bisa lebih buruk akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat itu yang diartikan dengan yakin. Kedua, alima yasta'jilu biha alladziina la yu'minuuna biha walladziina aamanu mushfiquuna minha wa ya'lamuuna annaha al-haqqu ala innal ladziina yumaruuna fis saa'ah la fi dhalalin ba'id. Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka minta supaya hari itu segera didatangkan. Oke, silakan. Oke, kalau memang kiamat, kiamatlah coba. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepada Allah dan mereka yakin bahwa kiamat itu benar. Ya'lamuna annahal haqqa. Ya Allah, gawat orang-orang yang menantang azab Allah. Karena mereka yakin. Siapa yang memberitakan itu? Suatu hari saya memberitakan pelajaran tentang azab kubur. Ada seorang yang dia dosen. Berbagai pertanyaan dia sampaikan kepada saya. Sampai-sampai saya mengatakan, jika Anda tidak yakin, maka Anda tidak usah meyakininya. Nanti akan Anda lihat sendiri, dan saya akan melihat sendiri.
Dia mengatakan satu kalimat yang saya ingat, bahwa si pemberi khabar pun sebenarnya belum pernah pergi ke kubur. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan itu kepada kita? Saya jawab bahwa saya tidak pemberi khabar itu. Berita ini saya sampaikan berangkat dari dalil-dalil hadis, dan penyampai hadis itu adalah orang yang saya yakini dia tidak berdusta. Itu saja masalahnya. Selebihnya saya tidak akan mengarang cerita. Baru dia mengatakan bahwa saya hanya membutuhkan keterangan itu sampai bisa memuaskan hati saya. Intinya begitu, bahwa keterangan itu saya tidak suka jika datang dari akal-akal. Saya lebih suka dari sumber yang benar, dan sumber yang benar itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan terima kasih Anda sudah menyampaikannya. Sudah selesai ceritanya. Ya. Kemudian, yakin menurut Al-Quran itu harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Iman tanpa yakin bohong. Berapa sering kita menyatakan beriman kepada Allah, tapi lebih pede kalau batu aki yang baru kita beli kemarin itu yang kita pakai, baru kita merasa nyaman jalan kemana-mana. Berapa banyak orang yang merasa nyaman kalau di kantongnya ada duit, tapi kalau tidak ada duit dia tidak nyaman. Berapa banyak orang yang merasa bahwa hidup ini terasa indah kalau ada sesuatu yang dia inginkan itu sudah ada. Kalau belum ada dia tidak merasa keindahan itu. Itu bahagian dari lemahnya keyakinan kepada Allah. Apa yang membuat Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa kepada Allah setiap hari, setiap saat untuk berdoa agar Allah memberikan anak sama dia? Karena dia yakin sama Allah. Puluhan tahun tidak berhenti berdoa. Doa yang sama. Apa doanya? Doa minta anak. Sampai Allah menjawabnya. Masalahnya kita berdoa sehari dua hari terus bilang apa ya Allah pun tak jelasnya ini. Capek aku udah berdoa berulang-ulang, tengok hasilnya. Tengok waktu sebentar aku minta udah langsung datang. Belum lagi tanya udah tahu dia apa yang mau minta. Katanya Tuhan Maha mendengar. Katanya Tuhan membantu orang susah. Kenapa dia tidak bantu aku? Karena sifatmu itu. Karena kau lebih sering mengeluh. Karena kau sering mengkhabarkan keluhanmu kepada orang banyak. Allah tidak akan mau membantu orang yang tidak yakin kepada. Bukankah Ibrahim ketika mengatakan Rabbana wab'ats fihim, kapan doanya terkabul? 1500 tahun kemudian. Coba bayangkan berapa generasi itu baru lahir Nabi Allah Muhammad SAW. Dalam sebuah artikel saya membaca seorang ibu yang dari kecil anaknya sampai ibu itu meninggal dunia dia tidak putus berdoa agar anaknya itu menjadi hafiz Quran. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Tiap hari dia berdoa. Tidak ada tanda-tanda. Apa dia putus asa? Tidak, dia terus berdoa. Sampai ketika ibunya meninggal di usia anak itu berusia 60 tahun lah. Baru si anak belajar menghafal Quran dan menjadi seorang hafiz Quran. Artinya apa? Dia tidak putus keyakinan kepada Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Musa ketika terbelahnya Laut Merah. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW sehingga orang tidak bisa masuk atau tidak mau melangkah masuk ke dalam gua. Di saat gua itu buntu dan tidak ada jalan keluar dan orang-orang kafir sudah di mulut gua, dia cuma bilang la takhaf innallaha ma'ana. Kalimat itu muncul dari sebuah keyakinan. Ya. B. Orang yang termasuk golongan orang yang yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi liyakuna minal mu'minin. Demikianlah kami berikan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Apa yang membuat kita enggak yakin? Zalim, sombong. Ada berapa banyak orang yang lisannya berhenti menyebut dan mengakui ketuhanan Allah ketika di tangannya ada duit yang banyak. Ada berapa banyak orang yang mengabaikan ketundukan kepada Allah dalam bentuk salat ketika dia mengira hartanya bisa menyelamatkan dunianya. Ada berapa banyak orang yang semula ibadahnya bagus, ketundukannya kepada Allah oke, tapi ketika diuji dengan jabatan, dia kehilangan tawadhu di antara makhluk dan dia tidak mau lagi sepenuhnya memiliki keyakinan kepada Allah. Bahkan dia berupaya habis-habisan mempertahankan kekuasaan, karena kekuasaan itu sama dia jauh lebih tinggi harganya dari Allah. Tingkat yakin ini sudah pernah kita dengar. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmu yakin misalnya ilmu tentang masuk surga. Ainul yakin melihat surga, karena ada orang yang bisa ngelihat tapi nggak bisa masuk.
Wa nada ashabun nar ashabul jannah, dan berserulah penghuni neraka kepada penghuni surga, berilah kepada kami minuman yang diberikan Allah dan sedikit buah yang diberikan Allah kepada kalian. Maka penghuni surga menjawab dengan mengatakan, ini enggak boleh untuk kalian, karena karunia ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi mereka bisa lihat tapi mereka tidak bisa masuk. Kalau sekarang mereka membangkang karena mereka belum lihat itu. Ya. Ini saya ringkas ini, Pak. Kemudian keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan atas peristiwa adanya Al-Qur'an. Wa hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin. Kemudian keyakinan orang-orang yang diberitakan dalam Al-Qur'an itu terkait dengan kematian. Yang ketiga terkait dengan alam akhirat. Yang keempat terkait dengan hukum Allah. Hati-hati kalau Allah sudah mengatakan ancaman-ancaman satu hukuman, itu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Hati-hati kalau Allah mengatakan bahwa jahanam itu adalah azab yang pedih, azab yang besar, azab yang tak bisa azab yang mengingatnya saja membuat rambut bisa beruban. Azab yang membuat orang-orang, ada sebuah hadis begitu. Orang yang paling tidak pernah kenal susah di dunia, kata Nabi. Jadi sejak lahir sampai mati nggak pernah susah. Itu waktu di akhirat diambil Allah 1 detik saja dicemplungkan ke dalam neraka. Kemudian setelah 1 detik dicemplungkan, dibalikkan lagi, ditanya Allah, bagaimana? Pernah kau senang di dunia? Apa jawaban dia? Nggak pernah ya Allah. Padahal dia tidak pernah susah. 1 detik siksa neraka itu bisa menghilangkan ingatan dia pernah senang di dunia. 1 detik nikmat surga itu bisa menghilangkan bahwa dia pernah susah di dunia. Coba bayangkan itu. Kenikmatan kalau ibu melahirkan, waktu proses menuju melahirkan itu, wah, sampai tak bisa senyum baru bidan mau datang nungguin kita. Kalau masih bisa senyum kata bidan, masih lama lagi itu. Begitu mau melahirkan, proses terjadi, sakit yang nggak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi setelah lahir, bayi itu diletakkan di atas ibu, sakit itu hilang. Tapi kalau ditanya mau melahirkan lagi, aduh ampunlah, cukuplah, masih ingat sakitnya. Jadi walaupun itulah sakit yang luar biasa, tapi masih ingat ibu sakitnya bagaimana. Kalau neraka tidak, kalau surga tidak. Sakitnya luar biasa dimasukkan dalam surga. Pernah sakit? Enggak ya Allah, tidak pernah. Kenapa? Karena kenikmatan itu bisa menghancurkan ingatan atas peristiwa sakitnya masa lalu. Bahwa azab neraka itu bisa menghancurkan ingatannya bahwa dia punya kenikmatan dalam hidup yang dia sudah lalui. Itu yang harus kita pahami. Kemudian orang-orang yang disifati sebagai orang yang yakin dalam Al-Quran itu adalah pertama orang bertakwa, kedua orang beriman, ketiga orang yang berbuat ihsan. Ini golongan orang-orang yang yakin. Ya, ini disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Saya pikir ini catatan yang patut saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.